warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang hardware atau perangkat keras. Izin memperkenalkan diri, nama Etika Chandra Dewi, NPM 2003031017, Prodi Akuntansi Syariah kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Apa sih hardware atau perangkat keras itu? Hardware atau perangkat keras adalah bagian fisik komputer yang dapat dilihat oleh kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Menurut pendapat ahli James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Selanjutnya, ada 4 komponen komputer. Yang pertama yaitu ada input, kemudian ada output, ada processing, dan kemudian ada storage device. Yang pertama, input. Input menurut Shirley Jasmine Vermaat dalam buku Discovering Computers, Menjelajahi Dunia Komputer edisi 3 2007, input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah ke dalam komputer. Alat masukan tersebut yaitu keyboard, mouse, mikrofon, scanner, webcam, joystick. Adapun alat-alatnya yaitu pertama ada keyboard. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa bentuk keyboard yaitu berisikan angka-angka, alfabet maupun huruf ataupun simbol-simbol. Fungsi dari keyboard yaitu adalah untuk memasukkan data maupun perintah pada komputer atau yang dikenal sebagai perangkat input. Selanjutnya ada mouse. Fungsi utama mouse sebagai alat penunjuk atau pointing device. Sistem kerja mouse sendiri terletak pada sensor yang berfungsi untuk menggerakkan kursor. Selanjutnya ada monitor. Fungsi monitor komputer adalah sebagai adaptor tampilan yang menampilkan informasi yang diproses oleh kartu video komputer. Selanjutnya ada speaker. Speaker mempunyai fungsi sebagai alat yang mengubah gelombang listrik dari perangkat penguat suara hingga menjadi gelombang getaran yang akan mengeluarkan suara itu sendiri. Dengan proses inilah kemudian terjadi gelombang yang biasanya kita dengar. Selanjutnya ada joystick. Joystick adalah perangkat input yang dapat digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer di perangkat komputer. Gerakan penunjuk kursor dikendalikan dengan menggerakkan tuas pada joystick. Selanjutnya ada web kamera. Web kamera yang merupakan perangkat kamera digital untuk dihubungkan ke komputer atau laptop dengan webcam, maka gambar Anda bisa tertangkap secara live kepada siapapun di berbagai penjuru dunia. Tentunya dengan jaringan internet serta aplikasi yang juga Anda gunakan. Yang dimaksud ini adalah kamera yang ada di misalkan di handphone ataupun yang ada di komputer. Layar komputer itu biasanya di monitor itu bagian atasnya terdapat kamera, yaitu yang dimaksud. Kemudian selanjutnya ada scanner. Scanner merupakan sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Alat elektronik ini bekerja dengan cara memindai setiap bagian lembaran yang menjadi inputnya hingga tidak ada bagian yang tersisa. Ya, mungkin teman-teman udah pada tahu ya scanner itu apa. Selanjutnya yang kedua yaitu ada output. Output dikutip dari buku Pengantar Teknologi Informasi tahun 2014 karya Edi Irwansyah dan Juri Kivi
Moniaga output merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih. Contohnya dari perangkat output yaitu monitor, speaker, printer, plotter, proyektor, dan handset. Nah, ini adalah gambar-gambar yang ada di perangkat output. Yang pertama ada speaker seperti ini, mungkin teman-teman sudah tahu. Kemudian monitor, ada handset, proyektor untuk menampilkan layar. Kemudian ada plotter, ini biasanya untuk ngeprint banner ataupun poster ataupun pamflet yang berukuran besar. Kemudian ada printer. Ya, pasti teman-teman sudah tahu apa itu fungsinya printer, yaitu untuk mengeprint data ataupun dokumen dari laptop. Yang ketiga ada processing. Processing adalah peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau perintah. Keseluruhan komponen processing harus dirakit dengan benar dan tepat. Contoh dari processing yaitu prosesor, motherboard, power supply, dan RAM. Yang pertama ada prosesor. Prosesor itu memiliki 4 fungsi utama, yaitu fetch, decode, execute, dan store. Fetch adalah operasi yang menerima instruksi dari memori program dari RAM sistem. Store setelah prosesor menjalankan instruksi dari suatu program, maka harus memberikan umpan balik berupa data keluaran. Kemudian yang kedua ada motherboard. Fungsi motherboard yang pertama yaitu menyediakan tata letak terbaik karena semua komponen pemrosesan yang penting dari komputer seperti Central Processing Unit atau CPU, memori sistem, RAM, dan kartu grafis tertanam di motherboard. Dan motherboard menghubungkan semua komponen ini. Ini dikenal sebagai hub komponen. Selanjutnya ada power supply. Teman-teman bisa melihat ya gambarnya itu seperti itu. Fungsi dari power supply adalah mengubah arus bolak-balik AC dari daya listrik menjadi arus searah DC yang dibutuhkan oleh komputer. Kemudian ada RAM. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat suatu program sedang dijalankan. Dengan menyimpan data secara sementara pada RAM, maka program dapat berjalan dengan lebih cepat dan responsif. Kemudian yang keempat ada storage device. Storage device peralatan yang digunakan untuk penyimpanan baik data, file, ataupun program komputer. Contoh dari penyimpanan storage device yaitu ada hard disk, ada floppy disk, dan USB, dan juga ada CD atau DVD. Floppy disk yaitu media diska penyimpanan terdiri dari media penyimpanan magnetis, tipis, dan fleksibel. Disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian ada USB, Universal Serial Bus, adalah standar bus serial kepada perangkat penghubung, biasanya kepada komputer, namun juga dipergunakan di alat yang lain seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Kemudian ada CD atau DVD, adalah cakram padat yang dapat digunakan untuk menyimpan data termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. Kemudian ada hard disk. Ukuran dan kapasitasnya jauh lebih besar dibanding floppy disk dan USB. Disimpan dalam kerangka komputer dan ada pula yang di luar hard disk atau eksternal.
Selain itu, hardware atau perangkat keras harus dibantu dengan software pendukung agar perintah yang ada di komputer dapat diterima dengan baik. Secara umum, fungsi hardware adalah untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input proses, mengolah data atau info, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Kesimpulan, hardware atau perangkat keras ada 4 komponen komputer, yakni input, output, processing, dan stroke input. Menurut Sally Kasman-Verma, dalam buku Discovering Computers, Menjelajahi Dunia Komputer edisi 3 tahun 2007, input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah ke dalam komputer. Secara umum, fungsi perangkat keras adalah untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima proses input, mengolah data atau info, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Contoh dari hardware yaitu keyboard, mouse, pen, mikrofon, webcam, joystick, dan lain-lain. Proses device atau hardware, perangkat proses, bekerja mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Area penyimpanan kerja penyimpanan informasi yang telah diolah untuk sementara waktu sebelum disalurkan ke alat-alat keluaran. Flopping disk atau disket ada 2 jenis yang membedakan, yaitu fisik dan ukuran data yang dapat ditampung. Terima kasih, itulah tadi penjelasan terkait hardware atau perangkat keras. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam menyampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.